Canda Wak, dia bilang, tenang Om, kalau ada yang ngikut ya nggak apa-apa, anggap aja oleh-oleh buat orang Bojo kan. Bojo ini Wak sebutan buat orang asli Bima, kata Wawa. Waktu dengar celoncongan itu, Om Hasan ngingetin lagi, jangan ngomong kayak gitu, kamu tetap harus hati-hati ya. Udah tuh, mereka pamitan sama Om Hasan. Mahmud dan Karim pun melanjutkan perjalanan mereka sekitar jam 8 malam dari rumah Om Hasan. Jadi mulai perjalanan dari rumah Om Hasan menuju ke pelabuhan Kayangan ini Wak, butuh waktu sekitar 2,5 jam. Waktu itu Mahmud yang bawa motor, Mahmud duduk di depan yang megang setir, sedangkan Karim yang duduk di belakang, yang dibonceng. Pas ngelewatin area perkotaan Wak, semua masih aman-aman di situ. Tapi begitu masuk ke area yang kanan kirinya hutan, suasana udah mulai berubah di sana. Di sini, Karim, adiknya Mahmud ini ngerasa ada yang ngikutin mereka dari belakang. Padahal waktu itu Wak, di jalan itu nggak ada motor lain yang melintas kecuali motor mereka. Cuman motor mereka aja yang di sana. Awalnya Karim masih cuek aja tuh. Nah, lama-kelamaan Karim khawatir kalau yang ngikutin mereka di belakang ini kayaknya hantu lah atau sosok gaib lah gitu kan. Di situ Karim langsung ingat sama nasihatnya Om Hasan. Kalau ada yang ngikutin, cepat lempar pakai puntung rokok yang menyala gitu kan. Karim bilang lah ke abangnya, Bang, rokok masih ada Bang. Katanya, aku minta 1 lah. Dan FYI Wak, Mahmud ini memang perokok aktif kali. Sedangkan Karim adiknya cuma ngerokok kalau habis makan makanan yang kecut aja. Itu aja. Nah pas Karim ini minta rokok, Mahmud ngebatin. Perasaan tadi di rumahnya Om Hasan nggak ada makan makanan kecut lah. Kenapa sekarang tiba-tiba adik aku minta rokok? Jangan-jangan ada yang ngikutin ya. Dia ngeh nih sama ucapannya omnya tadi. Mahmud langsung nanya, ngapa dek? Diikutin kita ya? Waktu Mahmud ngomong kayak gitu, kesal Karim. Tadi kan Om Hasan udah bilang kalau ada yang ngikutin, kita harus bilang nggak tahu. Ngapa pula bertanya sekarang? Terang-terangan pula aku nanya. Akibat pernyataan Mahmud tadi, Karim ngerasa kalaupun nanti aku lempar putung rokok ke belakang ini atau ke arah sosok yang ngikutin kami ini, hasilnya bakal sia-sia. Mereka pasti bakal tetap diikutin karena abangnya udah ngomong diikutin kita ya kan, udah nggak kalau diikutin. Harusnya kan pura-pura nggak sadar kan Wak. Jadi pas Mahmud buka suara, rusak lah ini aturan itu. Tapi karena di situ Karim nggak tahu harus berbuat apa lagi, dia pun tetap nyoba. Udah cepet aja rokok dulu. Bakarlah rokok tuh. Terus Karim lemparlah putung rokok itu ke belakang tanpa sedikit pun menoleh ke sana. Dia tuh udah ngelemparin, Karim nggak tahu nih sosok ini masih ngikutin lagi apa enggak gitu. Nah setelah rokoknya dilempar Wak, ternyata betul. Aturannya jadi rusak total gara-gara abang yang nanya kayak tadi. Sekitar 10 menit kemudian Karim masih ngerasa sosok itu masih ngikutin mereka. Penasaran lah si Karim masih ngikutin apa enggak ya. Dia beranikan diri lah buat noleh ke belakang. Dan di saat dia noleh ke belakang itu Wak, dia ngelihat ada sosok pocong dengan mulut robek dan kedua matanya bolong. Lagi melayang ngikutin mereka. Dan pocong ini Wak, badan itu agak condong ke depan tuh. Jadi posisinya macam Superman kata om aku. Coba ini. Dia kan nggak ada tangan, sorry. Gitu, bukan gini terbangnya. Gini ya. Ya sebelum ada. Langsung dia berbisik, bang.